Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelas 11 AKL 2 SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya Fajriati Syahnur. Saya Nama Asyafah. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang PPH pasal 22. Yuk simak video berikut ini. Pengertian PPH pasal 22. Nah, PPH pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor ataupun kegiatan usaha lainnya. PPH pasal 22 merupakan cicilan PPH tahun berjalan. Pemotong pajak penghasilan pasal 22. Siapa saja sih memotong pajak penghasilan pasal 22? Nah, simak penjelasannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 01/2017 tentang pemungutan PPH pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemotong pajak penghasilan pasal 22 terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Nah, pihak-pihak lembaga pemerintah yang ditunjuk antara lain. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, lembaga pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan dan yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme UP. Yang keempat, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah pembayaran pajak yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran pihak ketiga dengan mekanisme LS. Yang keempat yaitu BUMN atau badan usaha milik negara. Yang keenam yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau eksportirnya. Yang ketujuh yaitu industri badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya, pihak-pihak lembaga swasta yang ditunjuk antara lain: pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan hasil produksinya ke distributor dalam negeri. Kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan dalam negeri. Ketiga, produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas atas penjualan. Keempat, badan usaha yang bergerak dalam industri baja, industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Keenam, berdasarkan PMK nomor 92/PMK.03/2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPH dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek pajak penghasilan pasal 22, yaitu yang pertama, ekspor atau impor barang atau komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan bukan logam. Yang kedua, pembayaran pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, pembayaran beli barang dengan mekanisme UP oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran beli barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme LS. Yang kelima, pembayaran pembelian barang atau bahan untuk keperluan usaha badan usaha milik negara. Yang keenam, penjualan produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM atau APM dan importir umum kendaraan bermotor. Yang kedelapan, penjualan migas oleh produsen importir BBM, BBG, pelumas, pemotongannya secara final. Yang kesembilan, pembelian bahan dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Yang kesepuluh, penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan. Objek yang dikecualikan dari PPH pasal 22.
Yang pertama, impor atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berhutang (PPh). Yang kedua, impor barang yang dibebaskan untuk tujuan ekspor, barang kiriman hadiah, serta barang untuk tujuan keilmuan. Ketiga, pembayaran penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta dengan syarat tidak dipecah menjadi beberapa faktor. Keempat, pembayaran pembelian BBM, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Nah, selanjutnya adalah tarif dan contoh soal PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor. PPh 22 dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk tarif PPh 22 atas impor, yaitu yang pertama, barang tertentu yang tercantum pada lampiran 1 PMK nomor 34 garing PMK 010 garing 2017, tarif 10%. DPP nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya sebagaimana pada lampiran 2 PMK nomor 34 garing PMK 010 garing 2017, tarif 10%. 3. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang importernya menggunakan API, tarif 0,5%, DPP nilai impor. Barang selain poin 1, 2, 3 yang importernya menggunakan API, tarif 2,5%. DPP-nya tetap nilai impor. 5. Barang pada poin 3 dan 4 yang importernya tidak menggunakan API, tarif 7,5%. Barang yang tidak dikuasai, tarif 7,5%, DPP harga jual lelang. Yang kedua yaitu PPh 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. PPh 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah dikenakan atas harga barang sebagai DPP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat pada contoh di bawah ini ya. Untuk contoh soal, yaitu pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gemilang. Diketahui harga komputer sebesar Rp360.195.000, di mana harga tersebut belum termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu harga barang tidak termasuk PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang yang tidak termasuk PPN dikali 100 bagi 111 sama dengan Rp360.190.000 dikali 100 dibagi 111. Di perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil sebesar Rp324.500.000. Selanjutnya untuk menghitung PPh 22-nya, barang yang tidak termasuk PPN kita kalikan dengan tarif yaitu sebesar 1,5%. Sama dengan Rp324.500.000 dikali 1,5% sama dengan Rp4.867.500. Selanjutnya yang ketiga adalah PPh 22 atas industri tertentu. PPh 22 industri tertentu adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan hasil produk kepada distributor oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. PPh 22 industri tertentu yaitu yang pertama, penjualan semen dikenakan tarif sebesar 0,25%. Kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%, penjualan baja 0,3%, penjualan kendaraan otomotif 0,45%, dan penjualan obat atau farmasi sebesar 0,3%. Untuk contoh soalnya, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai Rp428.460.000. Harganya belum termasuk PPN kepada PT Maju Karya. Perintah soalnya, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan semen yang dilakukan oleh PT Tiga Roda. Nah, untuk menghitung PPh 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN
melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang yang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 sama dengan Rp428.460.000 dikali 100 dibagi 111. Untuk hasilnya yaitu Rp386 juta. Untuk menghitung PPh pasal 22 industri penjualan semen, yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikalikan tarif sebesar 0,25%. Harga barang yang tidak termasuk PPN-nya yaitu Rp386 juta dikalikan 0,25% sama dengan Rp965.000. Bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pengenaan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan atau penyerahan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri, berupa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Potongan pajak penghasilan pasal 22 atas BBM, BBG, dan pelumas bersifat final. Tarifnya yaitu: yang pertama, penjualan bahan bakar minyak 0,25%, yang kedua, penjualan bahan bakar gas 0,3%, nah yang ketiga, penjualan pelumas 0,3%. Nah, contoh soalnya. Cara menjawab dari soal berikut adalah: yang pertama, kita harus menghitung atas penjualan bahan bakar minyak itu DPP dikali tarif 0,25%, hasilnya yaitu Rp2.465.625. Yang kedua, atas penyerahan bahan bakar gas, cara mencarinya yaitu DPP dikali tarif 0,3%, hasilnya adalah Rp647.280. Yang ketiga, atas penyerahan pelumas, cara mencarinya itu DPP dikali tarif 0,3%, hasilnya adalah Rp1.004.040. Yang E, pajak penghasilan 22 atas agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor. Objek pajak penghasilan pasal 22 atas ATPM, APM, dan importir kendaraan umum bermotor adalah semua hasil penjualan bermotor dari ATPM, APM, dan importir umum dalam negeri. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Tarif yang digunakan yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Contoh soalnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya, yang F mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Objek pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri yaitu badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk kebutuhan industrinya atau kebutuhan ekspornya. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri menggunakan DPP yang digunakan dalam perhitungan PPh. Tarif yang digunakan yaitu DPP dikali tarif 0,25%. Contoh soalnya dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya ya. Nah, yang D yaitu pajak penghasilan 22 atas komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarif yang digunakan yaitu DPP dikali tarif 0,5%. Contoh soalnya dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya. Nah, yang H itu akan membahas mengenai pajak penghasilan 22 atas penjualan emas batangan. Pajak penghasilan 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan emas batangan dalam negeri. Tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas batangan yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Contoh soalnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, pembahasan kita selanjutnya I mengenai PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Untuk tarifnya, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ini yang telah tersajikan.